Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsyad Cawardano. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya, yaitu implementasi black box testing pada aplikasi Livin by Mandiri menggunakan equivalence partitioning dan boundary value analysis pada sistem fitur autentikasi. Ya, oke. Jadi di sini yang pertama abstrak. Penelitian ini mengimplementasikan metode black box testing pada fitur sistem autentikasi aplikasi Livin by Mandiri dengan menggunakan teknik equivalent partitioning dan boundary value analysis. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan skema pengujian yang efektif pada skenario input seperti nomor HP atau email, PIN, dan OTP. Lalu di sini pendahuluannya, kemajuan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam industri perbankan melalui kehadiran layanan mobile banking. Salah satunya di Indonesia yang cukup populer adalah Livin by Mandiri, yang menjadi andalan nasabah bank Mandiri untuk mengakses layanan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, top up e-wallet, dan pengelolaan rekening secara real time. Dan saya sendiri juga menggunakan Livin dari Mandiri ini. Nah, kenapa saya ingin mengidentifikasi fitur sistem autentikasi ini? Karena ini merupakan elemen penting dalam aplikasi mobile banking karena menjadi akses utama pengguna untuk masuk ke dalam sistemnya. Keamanan dan keandalan sistem login dan verifikasi seperti input nomor atau email, PIN hingga OTP harus dijaga secara optimal. Nah, pengujian perangkat lunak adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kualitas dan fungsionalitas sistem guna mendeteksi cacat atau bug sebelum perangkat lunak dipublikasikan secara luas menurut Sutanto Wijaya dan Harahap. Pengujian yang efektif akan memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi dan memenuhi ekspektasi pengguna. Nah, jadi penjaminan kualitas perangkat lunak ini mencakup proses sistematis untuk memastikan bahwa sistem perangkat lunak, terutama dalam aspek autentikasi, memenuhi standar keamanan dan keandalan. Nah, jadi di sini kita teknik equivalent partitioning itu teknik dalam pengujian black box yang membagi dominan input ke dalam beberapa partisi yang ekuivalen. Lalu di sini ada boundary value analysis, yaitu pengujian yang fokus pada nilai-nilai di batas minimum dan maksimum input. Prinsip dasarnya adalah bahwa kesalahan yang sering terjadi pada nilai tepi atau boundary bukan pada nilai tengah. Nah, contoh penerapannya misalkan sistem menetapkan PIN sepanjang 6 sampai 12 digit, maka diuji 5 sampai 5 digit itu sistem harus menolak, 6 digit menerima. Sedangkan kalau 13 digit itu sistem harus menolak karena sistem sudah menetapkan PIN sepanjang 6 sampai 12 digit. Nah, jadi di sini kita ke metode penelitian, jenis dan pendekatannya. Di sini kita observasi dan interaksi langsung. Di sini kita akan melakukan interaksi langsung dengan aplikasi Livin by Mandiri melalui perangkat mobile berbasis Android yang telah diinstal versi terbaru dari aplikasi. Lalu di sini observasinya mencakup elemen-elemen berikut, yaitu validasi format input, email atau nomor HP, respon sistem terhadap PIN salah, kosong atau terlalu pendek, proses pengiriman dan verifikasi OTP, sistem pemblokiran akun saat input PIN salah yang berulang kali, tampilan notifikasi error atau sukses pada UI, respon sistem saat jaringan terputus di tengah autentikasi. Di sini kita akan ke tahap penelitiannya, yaitu identifikasi. Sistem peneliti melakukan eksplorasi terhadap aplikasi Livin by Mandiri. Penentuan fitur uji, peneliti menentukan bahwa fokus utama adalah fitur autentikasi termasuk login, OTP, dan reset PIN. Lalu sini perancangan skenario uji berdasarkan fitur tersebut. Peneliti menyusun skenario pengujian berdasarkan metode equivalent partitioning dan BTA. Eksekusi pengujian,
Lalu pencatatan dan dokumentasi hasil semua output yang diberikan dari sistem. Evaluasi dan analisis hasil pengujian dianalisis secara deskriptif untuk menilai performa sistem terhadap tiap skenario uji. Lalu di sini ada hasil dan pembahasannya. Di sini pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi memproses input valid dengan benar, menolak input tidak valid, menampilkan pesan error secara konsisten, memberikan umpan balik tepat waktu, menerapkan batasan keamanan sistem, misalnya pemblokiran akun waktu OTP. Lalu di sini hasil pengujiannya yaitu jika misalkan untuk equivalent partitioning, di sini kalau misalkan kita input email valid ya, kalau valid seperti ini, user@mail.com itu login berhasil. Kalau misalkan yang invalid, user@ dia kosong, dia tidak ada apa, setelah add dia tidak ada apa-apa, maka loginnya akan gagal. Jika kosong, login gagal, atau munculkan pesan error bahwa tidak ada email yang dimasukkan. Nah, di sini nomor HP yang misalkan harusnya yang nomor semua, misalkan 0821 ada ABC, login gagal. Nah, misalkan untuk hasil pengujian dari value analysis ini, saya menguji misalkan 5 digit, dia login akan gagal gitu loh. 6 digit login berhasil. Nah, ketika sudah lebih dari 12 digit, misalkan saya coba 13 digit, nah dia akan menunjukkan login gagal melebihi maksimum. Oke, jadi di sini temuan tambahannya adalah pemblokiran akun. Setelah 3-5 kali login dengan PIN salah, sistem menampilkan notifikasi bahwa akun akan diblokir guna mencegah pembobolan akun secara berulang. Lalu responsif terhadap jaringan lemah. Jika koneksi terputus saat proses OTP, aplikasi menampilkan error handling dengan cukup jelas. Coba beberapa saat lagi. UI tidak selalu memberikan notifikasi rinci. Untuk input seperti email salah, format, sistem kadang hanya menampilkan pesan umum yaitu login gagal tanpa keterangan yang spesifik. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji kesalahan dan di mana keandalan dan validitas sistem autentikasi pada aplikasi Livin by Mandiri menggunakan metode black box testing dengan pendekatan equivalent partitioning dan boundary value analysis. Fokus ini diarahkan pada proses login, validasi PIN dan verifikasi OTP serta respon sistem terhadap berbagai info valid dan tidak valid. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem autentikasi Livin by Mandiri ini telah mampu menangani input pengguna dengan tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi sekali. Melalui pengujian equivalent partitioning, sistem terbukti mampu menolak input tidak valid seperti email kosong, nomor HP tidak sesuai format, dan PIN yang tidak memenuhi panjang minimal. Jadi di sini saya telah menguji bahwa mobile banking ini harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Nah, bagaimana cara dia merespon pengguna jika pengguna salah memasukkan PIN atau salah memasukkan password atau salah memasukkan nomor handphone atau email. Nah, di sini cukup jelas untuk feedback atau pesan error yang diberikan oleh Livin by Mandiri ini, dan pesan yang diberikan atau feedback yang diberikan kalau ketika kita melakukan gagal login berkali-kali, dia akan memblokir akun dan tidak bisa login lagi. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa metode pengujian black box testing yang diterapkan dalam penelitian ini efektif untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem autentikasi pada aplikasi mobile banking Livin by Mandiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.